Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, teman-teman semua yang sudah hadir pada webinar kali ini yang akan dibawakan oleh Kak Regita tentang self branding for career and relation-nya. Mari sebelum kita membuka webinar ini, sebelum kita uh, mendengarkan materi dari Kak Regita, ada baiknya kita berdoa untuk kelancaran webinar hari ini dan juga untuk kesuksesan kita. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mari untuk Kak Regita, saya persilahkan untuk membawakan materi dan perkenalan dirinya. Oke, aku mulai ya Kak. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam kenal teman-teman semua. Sebelumnya aku mau ngucapin dulu ke tim Impactive, udah ngundang aku sebagai pemateri di sini. Semoga materi yang aku bawakan bisa bermanfaat buat teman-teman yang hadir maupun yang nonton siaran ulangnya di YouTube. Oke. Perkenalkan, nama aku Regita Rizda Febrianti, biasa dipanggilnya Rege. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Mungkin teman-teman bisa follow atau kita bisa mutualan di sosial media, di Instagram ataupun di TikTok. Ini ada Instagramnya @regitarzd, TikTok dan lain-lainnya. Oke, kita langsung. Ini ada beberapa pengalaman dan prestasi. Aku pernah menjabat sebagai Duta Anti Narkoba Kota Balikpapan, juga pernah menjabat Duta Inspirasi Indonesia, terus ada brand ambassador di Imun, di Edunetra, terus juga beberapa kali fully funded pengabdian masyarakat, ada yang di Bontang sama di Sumba Timur kemarin, terus juga beberapa kali ikut lomba poster nasional, dan kemarin sempat 11 besar di Garuda Nusa Youth Summit. Itu kayak pengabdian juga, cuma lebih kayak ke kepemudaannya di Malaysia sana. Mungkin itu sekilas dari aku, kita langsung masuk aja ke materi. Sebenarnya suara aku kedengaran kan ya? Kedengaran Kak, paling slide-nya di ini aja Kak, di next bisa kan ada perkenalan diri sama achievement dari Kak Regita ya, biar pas. Ini udah jalan, sekarang di mana? Belum jalan. Di aku udah jalan soalnya. Coba diulang aja share screen-nya. Coba ya. Soalnya tadi Kak Regita menjelaskan tentang sekilas, ternyata slide-nya nge-freeze. Jadi mungkin teman-teman nggak kelihatan tadi tentang sekilas dari Kak Regita. Di aku nggak muncul nih Kak buat share screen-nya, mungkin teman-teman Oke, boleh saya bantu aja ya kalau gitu ya. Oke, sebentar ya Kak. Ini bagaimana, kelihatan? kelihatan kan? Oke. Ini udah berubah belum slide-nya? Belum. Belum ya. Ini aja begini ya. Oke. Iya, udah gitu aja. Sip. Oke, langsung the next aja. Ini tadi udah. Oke, ini juga langsung ke struktur materi. Oke. Jadi ini ada beberapa inti yang mau aku sampaikan. Yang pertama ada introduction tadi, perkenalan singkat dari aku. Terus ada apa itu self branding, manfaat, tips bangun self branding, alur karir, dan beberapa rekomendasi untuk teman-teman.
Boleh next slide? Oke. Kita langsung aja. Self branding atau personal branding itu menurut aku pribadi adalah perspektif atau pandangan yang ingin kita bentuk dari orang lain terhadap diri kita. Jadi self branding atau yang sering kita sebut dengan personal branding itu merupakan apa sih yang mau kita kasih lihat ke orang lain terhadap diri kita. Kita tuh mau dikenal sama orang tuh sebagai apa. Nah, ada 4 hal penting dalam personal branding menurut Gil Corkindale. Nah, yang pertama adalah menarik untuk orang-orang sekitar. Menarik di sini dalam artian apa yang kita punya dan apa yang kita bisa itu dapat dipercaya sama orang lain. Dapat membuat orang lain itu kayak, ih kayaknya orang ini bisa deh dimasukin ke sini. Kayaknya orang ini bisa dipercaya. Kayaknya orang ini bisa kita gunain di sini. Terus yang kedua ada unik. Unik dalam artian kayak kita punya ciri khas dalam diri kita ini apa. Contohnya nih kayak teman-teman tahu Vina Mulyana kan? Itu dia konten-kontennya kan cenderungnya sama background warna-warninya dia. Terus juga ada Alfi yang suka marah-marah di TikTok. Nah, itu merupakan salah satu ciri khasnya dia. Itu yang dia tonjolkan untuk self brandingnya dan apa yang mau dia kasih lihat ke orang lain gitu. Terus yang ketiga ada konsisten. Konsisten di sini berarti ciri khas yang kita punya itu kita harus tonjolin berulang kali supaya orang tuh tahu itu yang melekat di diri kita, itu yang bisa orang lain lihat dan nilai dari diri kita, wah ini orangnya ini nih, kayak gitu. Terus dikenal banyak orang. Oke, next. Nah, yang kedua ada manfaat personal branding. Yang pertama ada jalan karir. Nah, personal branding itu ibaratnya kayak magnet teman-teman. Kayak misalnya nih, kamu udah menampilkan pribadi teman-teman yang udah lebih baik, itu orang-orang akan kayak tertarik dengan teman-teman nih. Saat kamu punya kesan atau aura yang positif, orang-orang akan tertarik dan menaruh percaya karena kamu tuh dianggap bisa memberi solusi, ide baru dan situasi baru. Dan menurut aku ini salah satu benefit yang paling nyata dalam personal branding yang udah kita bangun. Karena aura-aura positif yang kita berikan ke orang lain itu akan menarik orang lain untuk ngelihat kita, wah orang ini punya aura positif nih, orang ini bisa dipercaya nih, gitu. Dan makin banyak orang akan tertarik untuk menawarkan kamu tuh kerjaan-kerjaan atau misalnya kayak kesempatan-kesempatan lain di luar sana. Yang kedua ada membuka relasi. Nah di sini personal branding yang positif membuat membantu kamu untuk membangun relasi dengan siapa aja. Dengan adanya kepercayaan, maka mereka nggak akan ragu untuk berhubungan dengan kamu. Selain kamu udah punya relasi di masa yang dulu, teman-teman SMP, SMA, SD, nah itu akan ngebuka relasi kamu lagi kalau misalnya kamu memperbaiki dan memperbagus personal branding teman-teman yang baru gitu. Orang-orang akan ngelihat personal branding teman-teman itu, wah kuat nih. Dan itu akan ngebuka teman-teman ke relasi yang sejalan sama apa yang teman-teman tampilkan dan tonjolkan. Yang ketiga, ada pembuktian diri sendiri. Di sini, kamu akan lebih merasa percaya diri dengan kemampuan yang kamu punya, self value yang kamu punya akan kuat, dan mampu memberikan bahwa kamu mampu dan bisa jadi apa yang kamu mau. Maksudnya dalam artian di sini, karena teman-teman nih bangun personal branding, berarti teman-teman sudah yakin dengan kemampuan diri yang teman-teman punya. Ini juga berarti bahwa teman-teman itu nggak perlu mikirin pendapat orang lain untuk ngebangun personal branding. Karena aku masih banyak nemuin orang-orang yang kayak stuck gitu di diri sendiri, takut sama kemampuan diri sendiri tuh gimana sih, cenderung membandingkan dengan kemampuan orang lain, contohnya, dan takut, insecure, aura yang teman-teman, aura negatif yang teman-teman punya itu bakal kelihatan gitu sama orang. Jadi pembuktian ke diri sendiri dan rasa mampu dengan kemampuan diri sendiri itu termasuk juga manfaat personal branding atau yang kita sebut self branding sendiri. Oke, lanjut. Tips bangun personal branding. Nah, di sini aku mau kasih reminder sedikit. Masa kamu berkembang itu ada di masa remaja. Nah, jadi teman-teman harus manfaatkan masa muda untuk menemukan jati diri dan jenjang karir untuk kedepannya. Oke. Yang pertama, tips bangun branding adalah kenali diri sendiri.
dengan beberapa cara, yaitu analisis kekurangan, analisis kelebihan, cobain semua hal, dan seleksi hal yang disuka atau tidak disuka. Analisis kekurangan dan kelebihan ini teman-teman bisa analisis pribadi dan analisis dari orang lain. Contohnya kayak teman-teman kayak buat evaluasi gitu kan. Kekurangan aku ini apa sih, kelebihan aku ini ada di mana, dan usahakan kekurangan dan kelebihan teman-teman itu yang disebutkan adalah hal yang relevan dan benar-benar masuk akal gitu. Sejalur dengan jenjang karir yang mau teman-teman buat. Terus cobain semua hal. Belum. Oke. Cobain semua hal di sini berarti teman-teman misalnya nih join organisasi, ikut aja semua divisi, cobain aja semua divisi. Organisasinya misalnya OSIS, mau cobain Sekbid 4, Sekbid 9, atau enggak cobain seksi acara, seksi dokumentasi, perlengkapan. Dari semua hal yang teman-teman coba tersebut, teman-teman telah lagi kira-kira mana sih yang aku suka, mana sih yang enggak aku suka, dan mana yang aku enjoy jalaninnya, dan mana yang menurut aku beban dan kayaknya aku nggak bisa deh berada di divisi ini. Kayak gitu. Teman-teman analisis semuanya, dan teman-teman kalau bisa coba buat note deh tentang kekurangan, kelebihan, kayak gitu-gitu supaya teman-teman bisa mengenali diri sendiri dulu. Diri sendiri ini kayak gimana sih, minatnya kemana, sukanya kemana, nggak sukanya kemana. Kayak gitu. Oke, next. Upgrade. Nah, hal yang kamu sukain tadi coba diasah, dilakukan berulang, dan kemudian dikembangkan. Maksudnya di sini, misalnya nih teman-teman udah cobain semua hal, terus teman-teman kayak aku contohnya, aku cocoknya di desain grafis. Dulu waktu aku SD, aku terjunnya ke dunia gambar-gambar. Aku suka sama dunia seni. Aku gambar-gambar di kertas, kemudian setelah aku coba-coba gambar, aku coba nih warnain, aku belajar color palette dan lain-lain. Terus pas SMA, aku upgrade lagi. Aku realisasikan ke dalam bentuk desain grafis. Dari desain grafis tersebut, pertamanya aku cuma desain biasa-biasa dulu. Habis itu aku coba-coba lagi ke desain ilustrasi, terus aku coba lagi ke desain vektor, habis aku desain banner, desain lain-lain, dan website dan lain-lainnya. Nah, skill yang teman-teman punya ini, hal yang teman-teman sukain ini, itu tuh berawal dari biasanya dari hobi, misalnya musik. Teman-teman belajar dulu tuh not angkanya, terus belajar alat musik gitar, terus belajar alat musik piano, kayak gitu-gitu. Berarti teman-teman harus tonjolin itu di bidang yang teman-teman suka. Oke, next. Yang ketiga, tentukan tujuan dan bangun citra dengan beberapa cara, yaitu tentukan visi misi. Teman-teman harus tahu dulu nih, tujuan karir ke depannya teman-teman ini mau jadi apa. Kita nggak bisa, menurut aku kita nggak bisa mikir nanti-nanti aja tentang karir. Karena aku percaya sama yang namanya proses itu hasil itu nggak akan mengkhianati prosesnya. Jadi teman-teman sebisa mungkin, secepat mungkin, dan sedini mungkin tentukan nih visi misi teman-teman itu mau jadi apa. Misalnya mau jadi YouTuber. Nah, berarti kan teman-teman harus pelajarin dulu public speaking-nya, bagaimana content creator itu, terus juga bagaimana cara editingnya, terus konten-konten apa aja sih yang mau kita buat. Nah, selanjutnya kalau udah kita punya tujuan dan visi misi kita ke depannya, kita buat susunan strateginya gimana. Nah, dalam proses kita ke arah mimpi kita ini, kita harus ngapain apa aja sih? Kita perlu nggak sih buat analisis kontennya gimana? Atau misalnya lagu-lagu apa sih yang lagi viral sekarang? Terus gimana sih caranya FYP? Itu kita harus susun secara matang-matang. Kekurangannya, alat yang kita butuhkan apa aja, itu kita harus susun sedetail mungkin sampai nantinya kita bisa yakin nih sama taktik yang kita buat untuk mengarah ke mimpi kita. Selanjutnya, ada bangun citra diri, citra positif yang kita mau tonjolin nih. Kalau misalnya tadi aku sebut seorang YouTuber, berarti dia harus menampilkan percaya dirinya, harus menampilkan public speaking-nya yang bagus. Kalau misalnya YouTuber tapi malu-malu dan lain-lain, mungkin dia bisa kayak konten-konten yang cuma editing, tutorial editing, cuma munculin suaranya doang. Nah, itu tuh bisa dibangun dari sekarang. Kayak gitu teman-teman. Jadi emang kita harus punya visi misi, tujuan, susun strategi, dan bangun citra positif agar orang-orang itu ngeliat kita itu sesuai dengan proses yang kita bikin juga. Oke, next. Nah, yang keempat ada yang membangun relasi. Membangun relasi dari organisasi eksternal, internal, workshop, seminar, magang, pertukaran, dan lain-lainnya. Nah,
aku saranin nih buat teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang masih SMA, join aja organisasi di SMA. Karena menurut aku, organisasi di SMA itu sangat-sangat berimpact untuk kedepannya. Kalau misalnya aku banyak temuin orang-orang yang baru join organisasi di kampus. Jadi kehidupan kampusnya itu cuma ngerasain organisasi, organisasi, organisasi. Baru banget terjun rasain kepanitiaan itu di kuliah. Menurut aku itu sangat-sangat tidak efektif karena masa muda kita habisnya, masa kuliah kita habisnya fokusnya bakal di organisasi kayak gitu. Apalagi organisasi SMA dan organisasi kampus itu sebuah jenjang yang sangat berbeda. Jadi menurut aku teman-teman kalau mau join organisasi cobain aja dari masa SMA atau bisa dari SMP. Nah, dan kalau bisa cari organisasi itu yang sejalan sama dengan karir dan tujuan teman-teman gitu. Supaya relasinya yang kebuka juga sesuai sama karir teman-teman dan juga supaya skill yang teman-teman minati itu bisa lebih berkembang. Contohnya nih, aku dulu waktu SMA aku join organisasi itu OSIS. Tapi di OSIS itu aku ngambil bidang desain grafis. Terus aku coba lagi organisasi eksternal Duta Anti Narkoba. Di Duta Anti Narkoba aku ngehandle desain grafis juga. Jadi emang aku fokusnya ke desain grafis sama yang bidang-bidang media kayak gitu. Itu sesuai sama tujuan aku ke depannya. Aku pengen jadi content creator nih. Aku harus perdalamin dulu. Aku mau mau jadi content creator yang seperti apa, aku mau sharing konten-konten seperti apa, aku join organisasi yang emang divisi-divisinya selaras sama tujuanku ke depannya. Dan itu emang berimpact sama ke depannya gitu guys. Jadi aku habis join Duta Anti Narkoba, aku join lagi Duta Inspirasi dan akhirnya aku ketemu sama orang-orang yang emang seminat sama aku. Aku ketemu orang-orang yang lebih ahlinya di bidang itu. Aku jadi kayak belajar banyak hal baru. Oh, desain grafis itu ternyata seleranya orang tuh beda-beda ya. Ada yang jenisnya ilustrasi, ada yang kayak gini, ada yang minimalis. Banyak hal yang aku pelajari lagi dari organisasi-organisasi dan komunitas yang aku ikutin. Oke, next. Yang kelima ada sosial media. Pertahankan atau aktif dimanapun, terutama di sosial media. Anggap aja sosial media itu sebagai portofolio dan CV kamu. Kenapa aku bisa nulis kayak gini? Karena menurut aku, berdasarkan pengalaman aku dan teman-temanku, sosial media itu sangat dinilai di dunia kerja. Banyak sekarang HRD atau CEO itu banyak lihat dari sosial media yang kita punya. Dan alhamdulillahnya juga dari sosial media aku yang udah aku bikin itu ngasih banyak impact positif ke aku. Aku banyak dapat kerjaan-kerjaan, banyak dapat tawaran kerjasama, banyak dapat kerjaan brand ambassador, endorse dan sebagainya itu dari sosial media yang udah aku bangun. Jadi teman-teman gak usah mikirin nih, kira-kira upload ini alay nggak ya? Kira-kira upload ini bakal dihujat nggak ya? Itu pasti bakal ada fase-fase insecure, overthinking. Aku juga ngelakuin dan ngalamin hal-hal kayak gitu. Kayak aku tuh insecure, kira-kira orang-orang suka nggak ya sama konten yang aku buat? Kira-kira bakal ramai nggak ya konten yang aku buat? Aku sering banget stuck sama masa-masa kayak gitu. Tuh pasti ada. Kita bakal ngelewatin. Cuma poinnya adalah kita yang tahu mimpi kita yang tahu karir kita tuh ke depannya mau di mana. Kalau misalnya itu apa yang kita lakuin benar dan itu tuh berimpact sama karir kita ke depannya, ya udah just go on, lakuin aja. Kita nggak perlu takut sama hujatan-hujatan netizen dan lain-lainnya. Karena yang tahu dan megang kendali hidup kita kan cuma kita sendiri. Jadi poinnya adalah kalau teman-teman mau bangun sosial media dan bangun personal branding di sana adalah bodo amat aja sama hujatan netizen. Kalau misalnya nih teman-teman punya kayak trust issues gitu kan, pernah dibully atau pernah punya masa nakalnya, setiap orang aku yakin deh punya masa nakalnya masing-masing. Menurut aku dengan kita bangun branding yang baru di sosial media, bangun branding yang baru di kehidupan nyata, orang-orang yang dulu ngehujat kita atau orang-orang yang dulu nggak suka sama kita itu bakal berubah perspektifnya. Kayak dulu Regita ini kayak gini ya, tapi sekarang udah keren banget, jadi ini jadi itu, diundang sana sini kayak gitu. Jadi kita bisa juga dengan personal branding bisa merubah perspektif orang-orang di masa lalu kita. Oke.
Nah, mungkin suara aku putus-putus nggak sih? Enggak sih, Kak. Cuman agak apa namanya, suara duluan lalu gambar, lalu visualnya baru Mungkin bergerak. aku izin off cam sebentar, mungkin Oke, boleh. agak berat laptopnya. Iya, boleh, Kak. Oke, mungkin aku kasih beberapa tips juga nih ke teman-teman, analisis diri, mungkin teman-teman bisa cobain nanti di rumah, atau kapan-kapan bisa mau cobain juga nggak apa-apa. Nih, analisis dari yang tadi udah aku sebutin, kekurangan, kelebihan, hal yang pernah dicoba, hal yang disukain atau tidak. Contohnya nih, kelebihannya pintar manajemen waktu, punya jiwa kepemimpinan, terus kekurangannya suka lupa atau kemudian. Tapi aku saranin juga ke teman-teman, kalau misalnya punya kekurangan, usahakan kekurangannya itu disebutkan dengan antisipasinya teman-teman. Bagaimana teman-teman atasi hal tersebut. Misalnya aku nih suka lupa, aku bisa mengatasi kelupaan itu dengan cara aku tulis notes dan tulis reminder dan aku belajar hari-hari sebelumnya sebelum aku ngelakuin hal tersebut. Terus nih, kemudian biasanya aku nge-handle ini dengan cara evaluasi diri misalnya. Nah, biasanya kelebihan dan kekurangan ini paling sering ditanyain sama orang-orang di eksternal. Misalnya pas teman-teman daftar volunteer, teman-teman daftar kerja, dan lain-lain. Ini akan sering dipertanyakan. Jadi teman-teman harus mempelajari diri teman-teman dulu, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana. Terus hal yang pernah dicoba, misalnya teman-teman udah pernah nyoba masak, coba tari, nyanyi. Terus teman-teman juga suka di bidang musik, makanan, foto selfie, dan lain-lain. Hal apapun itu teman-teman coba deh analisis dan coba sedetail dan sekecil apapun itu coba aja dicobain dan dianalisis. Dimengerti kalau misalnya itu bagian dari diri kita juga. Terus hal yang gak disukain, olahraga. Nah, dari hal-hal yang udah teman-teman sebutin tadi, teman-teman bisa bangun personal branding jadi musisi misalnya, jadi penyanyi, jadi food blogger, content creator, dan lain-lainnya. Next. Tips life career. Oke. Nah, buat teman-teman yang masih SMA, kayak tadi aku bilang, ini ada beberapa alur yang emang teman-teman kalau bisa diusahakan alurnya kayak gini atau bisa jadi lebih baik juga nggak apa-apa. Yang pertama di SMA, cobain organisasi atau ekstrakurikuler yang kamu inginkan. Contohnya nih, OSIS, MTK, PMR, dan lain-lain. Karena organisasi, seperti yang aku bilang tadi, organisasi SMA dan organisasi kampus itu jauh berbeda. Jadi teman-teman itu mengasah diri dan cari tahu teman-teman cocoknya itu di mana tuh dari SMA aja. Kalau misalnya udah terlanjur nih SMA udah cuma pulang-pulang terus nggak ikut organisasi apa-apa, ya udah nanti kita ke next step di semester 1 dan semester 2-nya. Nah, di sini semester 1 dan semester 2, aku saranin bangun relasi dalam kampus. Yang pertama itu fokus kuliah dan penyesuaian kampus. Fokus kuliah dan penyesuaian kampus. Di sini teman-teman harus kenalin dulu lingkungan kampus teman-teman ini gimana, penyesuaian metode belajarnya gimana, penyesuaian IPK-nya nanti gimana, kira-kira jurusan yang aku ambil susah nggak ya dapetin IPK-nya, terus juga dosen-dosennya gimana, kira-kira killer atau enggak, dosen-dosennya susah nggak sih dapetin nilainya, kayak gitu. Terus penyesuaian circle pertemanan dan organisasi internal. Organisasi misalnya nih kayak tadi teman-teman belum join organisasi di SMA, coba aja organisasi di semester 1 dan semester 2. Ini ibaratnya kayak testimoni gitu kali ya, testimoni organisasi kampus. Kayak misalnya atau enggak UKM kayak gitu. Teman-teman cobain aja di semester 1 dan semester 2. Terus lanjut lagi ke semester 3 dan 4. Ini aku saranin udah bangun relasi dan ikut organisasi di luar kampus dan fokus untuk nyari prestasi. Organisasi eksternal kampus diikutin. Terus kalau bisa ikut pertukaran mahasiswa atau internship. Terus teman-teman juga bisa ikut cari beasiswa, ikut pengabdian masyarakat, volunteer online, dan ikut-ikut lomba. Karena di semester 3 dan 4 ini, semester-semester yang menurut aku, kita udah harus mengasah skill yang kita punya. Kita harus memperdalam dan memperbanyak pengalaman. Bangun CV yang baik dan portofolio yang baik itu di semester 3 dan semester 4 ini.
Nah, terus di semester 5 dan semester 6 itu kita tinggal asah nih kemampuan yang kita punya, praktik dan asah ilmu dari semester lalu. Ikut magang, ikut workshop, exchange luar negeri, part-time, kerja, jadi pembicara, dan lain-lainnya. Jadi misalnya dari semester 4 nih, teman-teman udah ikut lomba desain grafis. Nanti portofolio yang udah teman-teman bangun, prestasi yang udah teman-teman dapat, itu bisa teman-teman masukin di CV dan portofolio dan bisa jadi apa ya bahan dan keunggulan teman-teman di dunia magang dan dunia workshop nantinya. Teman-teman bakal lebih unggul dari teman-teman yang lain karena udah punya pengalaman nih sebelumnya. Oke. Yang terakhir ada semester 7 dan semester 8. Nah, di semester ini teman-teman udah fokus aja ke kelulusan. KKN, magang, sidang, skripsi, dan lulusan. Jadi kalau misalnya udah teman-teman ikutin semester 1 organisasi internal, semester 3 eksternal, ikut lomba, ikut volunteer, semester 5, semester 6 udah ikut magang, nanti di semester akhir dan udah kelulusan, teman-teman bakal lebih mudah untuk cari kerja karena udah punya pengalaman dulu udah punya pengalaman duluan. Nah, karena sepengalaman aku dan sepengetahuan aku, itu dunia kerja sekarang harus punya minimal pengalaman kerja. Gimana kita mau dapat pengalaman kerja kalau misalnya kita nggak pernah nyobain dunia kerja sebelumnya. Nah, bangunnya itu dari organisasi, dari portofolionya teman-teman, dari eksternal organisasi, internal, itu yang dibangun. Aku pernah dulu waktu semester 2, alhamdulillahnya keterima di sebuah perusahaan perusahaan optik jadi digital marketing. Tapi sebelumnya aku nggak pernah tuh kerja dan aku cuma ngasih ke yang punya perusahaan itu portofolio dari kegiatanku di SMA, kegiatanku di semester 1 gitu. Aku cuma berbasis dengan itu dan alhamdulillahnya keterima kayak gitu. Dari situ akhirnya jadi digital marketing, punya nih satu pengalaman baru yang bisa aku gunain di pekerjaan selanjutnya kayak gitu teman-teman. Oke, next. Ini aku sedikit sharing-sharing. Dulu waktu SMA aku ikut OSIS, terus juga dari ikut OSIS itu akhirnya aku dipercayakan jadi ketua jurnalistik di sekolahku dan direkrut langsung juga jadi pengurus supporter sekolah dan aku ikut juga di Duta Anti Narkoba. Tapi dulu waktu Duta Anti Narkoba aku juga sempat gagal, aku juga sempat ngalamin kegagalan. Aku nggak langsung jadi pemenangnya gitu, aku masuk finalis aja dan akhirnya dari finalis tersebut aku berproses lagi, aku memperdalam lagi kira-kira kesalahanku ini di mana sih, kok aku nggak bisa menang, kok aku nggak bisa lolos. Aku evaluasi diri lagi, akhirnya tahun berikutnya aku dapat gelar bergilir untuk teman-teman yang udah aktif dan berkontribusi maksimal di Duta Anti Narkoba tersebut. Akhirnya aku bisa naik dapat gelar 7 besar. Oke, next. Nah, di semester 1 aku ikut komunitas suara kampus, lab art, ULM channel, dan aku menawarkan diri sebagai ketua angkatan serta SSD. Jadi kalau bisa dibilang aku tuh dulu di semester 1 semua organisasi tuh kayaknya aku ikutin deh. Kayak nggak mikir, ya aku bisa nggak ya ngelewatinnya. Jadinya kayak toxic productivity. Emang ada beberapa kali aku kayak ketabrak jadwalnya. Nah, aku sangat tidak merekomendasikan hal itu terjadi ke teman-teman. Nah, alasan pertama itu aku mau jadi ketua angkatan. Aku mau jadi ketua angkatan karena kan aku kuliahnya ngerantau nih. Jadi aku nih lebih bisa ngebuka relasi dan teman-temanku ini tahu aku ini ada gitu di angkatan mereka. Dan aku menawarkan diri dan memberanikan diri juga untuk daftar jadi ketua angkatan dan hasil votingnya waktu itu aku yang kepilih jadi ketua angkatan. Nah, dari ketua angkatan tersebut akhirnya ngebuka relasiku ke angkatan atas, ke komunitas-komunitasku, aku jadi banyak yang tahu gitu, jadi banyak yang ngajakin kerjasama di semester 1 ini. Terus yang selanjutnya, nah di semester 2 mungkin. Oh iya. Oke, nah di sini yang tadi aku bilang, aku mulai ikut lomba itu di semester 2 dan kerja digital marketing juga.
Menurut aku seperti teman-teman tahu, kehidupan kampus tuh kayaknya kalau ngerantau apalagi itu kayak berat banget gitu kan. Pikirannya cuma duit, 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 duit. Kalau teman-teman sudah bertumbuh dewasa, pikirannya tuh duit, 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 duit kayak gitu, kerja, 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 kerja. Nah, dari situ tuh aku tuh langsung kayak mau mulai ke dunia kerja digital marketing ini aku cobain terus ikut-ikut lomba karena aku cuma bisa di desain grafis dunia digital kayak gitu-gitu kan terus aku beraniin diri buat ikut-ikut lomba dan dari lomba-lomba itu akhirnya menang dapat duit terus jadi ada penghasilan tambahan terus juga ikut kerja digital marketing dapat tambahan lagi dan beberapa magang pengalaman unpaid supaya aku bisa ngasah skillku lebih banyak lagi di magang dan pengalaman di organisasi yang di internal, di eksternal dan online. Oke, selanjutnya di semester 3 ini aku mulai ngeberaniin diri aku daftar Duta Inspirasi Indonesia karena waktu itu karena aku jadi ketua angkatan aku kenal salah satu kakak tingkat yang emang dia juga ikut Duta Inspirasi. Aku terinspirasi juga dari kakak itu buat ikut Duta Inspirasi. Nah, dari Duta Inspirasi ini akhirnya aku bisa lebih berani untuk aktif di sosial media dan lebih kayak ternyata di lingkup internal di lingkungan kampusku aku ini bisa jadi orang hebat. Tapi di luar sana aku masih jauh dari orang-orang hebat di luar sana kayak gitu. Jadi kayak ngebuka mataku lagi untuk terus upgrade kemampuan kayak gitu, upgrade sosial media, upgrade diri. Terus habis itu aku ikut duta kampus dan alhamdulillah kemarin menang karena menurut aku juga karena aku udah berusaha juga ngasih yang terbaik dan portofolio aku tuh dari Duta Inspirasi juga kayak gitu. Terus dari duta-dutaku akhirnya duta-duta dan prestasi yang udah aku bangun aku daftar beasiswa KSE ULM. KSE ini beasiswa se-Indonesia. Kalau misalnya teman-teman mau join bisa banget cari aja beasiswa KSE. Ini tuh sebenarnya lebih ke orang-orang yang kurang mampu. Tapi di situ ada juga jalur reguler, jalur prestasi. Nah, aku lolosnya karena jalur prestasi yang aku miliki. Jadi menurut aku beasiswa itu nggak cuma untuk yang kita kurang mampu, tapi untuk apresiasi ke teman-teman yang udah berprestasi dan punya keinginan kuat untuk berubah gitu. Terus juga aku ngonten, terus ikut pelatihan digital, pelatihan kepemimpinan nasional yang diadakan sama Duta Inspirasi dan Kemenpora RI. Oke, lanjut. Nah, di semester 4 ini menurut aku yang benar-benar semester yang aku lagi aktif-aktifnya banget dan aku udah mulai tahu nih ranah yang cocok buat aku nih di mana. Aku ikut terjun juga ke pengabdian masyarakat karena aku ngerasa ilmu yang aku punya ini nggak cukup untuk aku punya sendirian. Aku mau orang-orang di sana, terutama di daerah 3T, itu bisa ngerasain dan punya ilmu yang aku punya. Gitu. Terus aku ikut kepanitiaan nasional, kemarin sempat jadi kepanitiaan di Inspiring Leader Camp, itu kegiatan yang dilaksanakan sama Duta Inspirasi dan Kemenpora RI. Terus juga dapat ikut rapat nasional dan dapat penghargaan fasilitator di Kemenpora RI juga sebagai freelance. Terus juga aku udah mulai ngebuka nih relasi bersama dinas-dinas. Aku udah alhamdulillahnya udah kenal sama dinas kebudayaan disebut Porapar di Banjarmasin, disebut Porapar di Balikpapan. Terus juga alhamdulillahnya beberapa tawaran kerja sama brand ambassador juga udah masuk. Terus panitia aku juga diundang dan diajakin untuk panitia event provinsi dan dapat beberapa penghargaan nasional lainnya. Oke, next. Mungkin itu cerita singkat dari perjalanan karir aku. Kita ke rekomendasi sekarang. Ini aku rekomendasi beberapa kegiatan dan akun-akun bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin bisa dicatat atau langsung di follow Instagramnya nggak apa-apa juga. Untuk pertama, untuk meningkatin personal branding, aku nyaranin teman-teman untuk ikut duta kota atau duta provinsi, atau bisa juga ikut duta inspirasi. Kalau misalnya takut nih di dunia duta-dutanya kan kayak ambasador dan kita ini kayak sebagai apa ya, panutan untuk orang-orang gitu kan. Nah, kalau teman-teman takut, mungkin teman-teman bisa ikut organisasi kayak Kejar Mimpi, Youth Ranger. Kejar Mimpi ini ada di hampir di seluruh kawasan di Indonesia.
terus ada Youth Ranger, ada ISEC, dan ada Duta Pemimpin Muda. Dan organisasi-organisasi ini udah beberapa aku ikutin dan alhamdulillahnya emang ngasih benefit yang seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Terus ada akun-akun yang bermanfaat juga untuk meningkatin personal branding, yaitu Millennials Menginspirasi. Di sini itu isinya kayak tentang info-info menarik, tips and trick, terus juga bahasa Inggris, dan banyak hal lainnya yang bisa teman-teman temukan. Terus ada ID and volunteering. ID and volunteering ini ada juga ID volunteering. Itu isinya tentang volunteer-volunteer yang lagi open recruitment atau enggak tentang magang-magang yang lagi buka, internship itu dari seluruh Indonesia dan sifatnya rata-rata online. Dan kalau misalnya online, ada offline-nya juga kadang, tapi offline-nya rata-rata dibiayain kayak gitu. Terus juga ada info lomba. Di sini ada info-info lomba seputar desain grafis ada. Pokoknya semua lomba nyanyi, lomba apa. Dan ini info lomba ini kegiatannya diadakan secara online teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kayak takut datang offline kayak gitu-gitu nggak. Karena di sini dominannya infonya online dan juga hadiahnya berupa sertifikat dan uang tuh banyak di situ. Oke, terakhir mungkin ke kesimpulan. Nah, personal branding atau self branding itu sangat mempengaruhi dunia karir teman-teman ke depannya. Orang akan melihat siapa kamu dan apa yang bisa kamu berikan pada lingkungan kamu. Jika personal brandingmu baik, maka kesempatan yang akan datang akan semakin banyak. Jadi teman-teman jangan takut untuk mulai dan coba aja dulu, nggak usah mikirin di hujatan atau omongan orang lain. Yang penting teman-teman coba aja dulu dan fokus sama tujuan karir teman-teman, bangun personal brandingnya supaya orang-orang bisa tertarik dan ngasih banyak kesempatan buat teman-teman. Ya, mungkin itu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf jika aku jelasinnya mungkin kecepatan. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh untuk Kak Regita kembali untuk di on cam, kita akan melalui sesi tanya jawab di sini. Buat teman-teman yang ingin bertanya kepada Kak Regita, boleh angkat tangan. Jadi Kak Regita ini materi tentang personal brandingnya lebih ini ya, general ya, mau offline ataupun online kita butuh berarti ya Kak untuk personal branding ya. Oke, ada dari Kak Brian Bagaskara, boleh Kak, silakan. Sebelumnya terima kasih untuk Kak Rama. Perkenalkan, saya Brian Bagaskara. Kebetulan ini sih Kak, kita sama nih jurusannya, aku juga kebetulan dari ilmu komunikasi juga. Cuma sekarang lagi di semester 5 dan emang lagi sibuk-sibuknya ini sih, praktikum sama cari magang gitu. Nah, mungkin aku ingin tanya Kak terkait personal branding. Itu kan kalau menurut aku ya Kak, dalam pandanganku itu personal branding itu kan mungkin bisa dibagi menjadi 3, yaitu dari sosial media tadi, terus dari CV, dan juga dari LinkedIn gitu kan. Nah, kalau menurut Kak Regita sendiri, cara untuk membagi masing-masing personal branding itu biar sesuai dengan porsinya gimana sih Kak? Cara membaginya, misalkan kita lagi bangun personal branding di LinkedIn, terus kita lagi bangun personal branding di CV, itu gimana Kak cara baginya? Karena kan setahu aku juga CV itu kan terbatas ya Kak, terbatas untuk kita ikut beberapa organisasi atau ikut beberapa kali magang gitu. Itu gimana Kak kira-kira? Makasih. Oke, boleh langsung dijawab sama Kak Regita. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau dari aku pribadi, yang tadi apa yang pertama? Kan CV sama LinkedIn. CV, sosial media, sama LinkedIn Kak. Ya, tiga itu ya. Oke, kalau menurut aku yang pertama aku bahas di CV dulu. Benar kata kakak, kalau misalnya CV itu terbatas, kita nggak boleh masukin banyak-banyak tulisan di sana dan nggak boleh sampai berhalaman-halaman. Nah, dari yang aku pelajari dan dari teman-teman saranin juga, itu di CV kita punya beberapa poin penting yang harus kita masukin. Yang pertama itu prestasi udah pasti, pengalaman. Dan pengalaman ini usahakan yang ditulis yang terbaru, prestasi juga yang ditulis yang terbaru. Jadi misalnya 2 tahun ke belakang atau 3 tahun ke belakang.
Gak usah yang dari SD, dari SMP, itu gak usah. Karena yang dilihat adalah yang paling dekat sama teman-teman akan lamar kerjaan itu, bukan yang terlama itu, kayak gitu. Terus untuk di CV juga aku saranin, ada kan kita biasanya di CV itu kayak pendidikan, kayak gitu-gitu kan. Nah, pendidikan itu yang ditulis yang terbarunya aja. Kalau aku pribadi, di CV aku tulis adalah CV yang pendidikan di kampus aja. Aku nggak tulis dari SMA, SMP, SD, itu aku nggak tulis. Karena menurut aku itu nggak bakal dilirik. Orang-orang juga nggak bakal tahu. Orang-orang cuma ngenalin kita dari apa yang kita sekarang. Di masa lalu itu nggak ada, kayak gitu. Terus di CV juga, tadi kan aku bilang kayak yang terbaru kayak gitu kan. Selain yang terbaru, itu juga yang relevan sama yang teman-teman mau daftarin kerjaannya. Misalnya di desain grafis nih, ya udah aku cantumin yang lomba-lomba poster aja. Gak perlu aku cantumin lomba masak, lomba balap kelereng, kayak gitu itu nggak usah dimasukin. Terus juga yang emang berkualitas di CV-nya itu. Karena di CV itu orang-orang lihatnya ya sesuai sama apa yang kita mau daftarin, kayak gitu. Emang harus relevan. Kalau misalnya mau daftar desain grafis, ya udah yang dimasukin di CV yang selaras dengan itu, nggak perlu yang lain-lain lagi. Terus kalau di LinkedIn ini rasanya kayak semuanya bisa kita masukin. Tapi aku sangat menyarankan juga yang terbaru aja. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya teman-teman masukin yang terbaru tapi lengkap gitu, dideskripsikannya tuh lengkap. Dan kalau bisa yang emang komunitasnya emang ada di LinkedIn juga. Jadi orang-orang tuh bisa ngeklik profil teman-teman, juga bisa ngecek sekalian sama organisasi yang dia udah ada LinkedIn-nya juga, kayak gitu. Terus sama sosial media. Kalau sosial media ini lebih kayak aku sharing-sharing tentang tips and trick. Kalau dari aku konten-konten yang mau kita bangun itu ya seputar yang emang mau kita bagiin aja. Beda ketiganya itu, yang kalau di CV yang emang selaras sama kerjaan kita, dan yang terbaru dan yang emang HRD ini bakal ngelihat kita dari CV kita. Terus kalau misalnya sosial media itu kayak ya teman-teman gak usah upload, kayak bucin-bucin itu dikurangin, terus kayak galau-galau itu dikurangin, banyakin kayak kegiatan-kegiatan organisasinya teman, kayak organisasinya teman-teman ini ngapain aja sih, itu tuh dibanyakin kayak gitu. Terus kayak teman-teman di sosial media ini apa aja deh diposting, kecuali yang galau-galau, bucin-bucin itu dikurangin. Pokoknya yang seputar kerjaan itu di pokoknya daily kegiatannya teman-teman gitu. Terus di LinkedIn ini seputar historinya teman-teman aja, kayak juara-juara, terus organisasi yang diikutin, boleh diceritain di situ. Nah, gitu deh. Ada beberapa mungkin kesamaan, tapi teman-teman harus pintar-pintar ngebagi ketiganya itu supaya bisa terlihat berbeda. Tapi sejauh ini dari sosmed dan LinkedIn dan CV yang aku punya itu semua selaras, karena emang tujuannya kita sama. Aku punya tujuan yang sama, ke arah mimpi yang sama, kayak gitu. Jadi pasti ada beberapa kesamaan, tapi juga ada beberapa perbedaan. Apakah terjawab, Kak? Bagaimana Kak Brian, apakah terjawab jawaban dari Kak Regita? Terjawab Kak. Tapi mungkin aku boleh tanya satu lagi kan? Boleh. Oke. Kan berhubung aku juga anak komunikasi nih Kak. Menurut Kak Regita sendiri ke depannya kira-kira skill selain public speaking yang harus di-upgrade apa sih Kak untuk anak-anak komunikasi itu? Untuk benar-benar membangun personal branding kita sebagai lulusan dari ilmu komunikasi. Oke. Kalau dari ilmu komunikasi sendiri, itu kan kalau misalnya di kampusku ada beberapa peminatan ya. Ada jurnalistik, public relation, terus ada advertising, dan ada apa ya satunya? Public, ya pokoknya itu. Oh, broadcasting. Nah dari keempatnya itu kan punya skill yang harus kita miliki itu berbeda-beda. Kalau tadi public speaking, anak ilmu komunikasi pasti harus punya kepintaran public speaking, kecakapan yang baik. Nah, tapi skill-skill yang harus dimiliki lagi ya tergantung sama, balik lagi ke tujuan karir teman-teman. Kalau karena aku fokusnya ke desain grafis, berarti aku harus ngambil peminatan advertising. Nah,
skill yang teman-teman harus punya ada editing, ada copywriting, terus ada copywriting, ada desain grafis, dan masih banyak lagi. Nah, itu yang mendukung di advertising atau di periklanan sendiri. Terus kalau misalnya di jurnalistik nih, apa nih teman-teman bisa punya? Mungkin bisa punya juga copywriting, terus juga bisa public speaking, terus juga ya skill-skill lain yang emang dibutuhkan di sana. Terus kalau broadcasting ini kan ada bisa di depan layar, ada di belakang layar. Bisa multi talent tuh. Bisa public speaking, ada editing video, videografi, fotografi, kayak gitu. Kita harus ningkatin di ilmu komunikasi itu jenjangnya luas banget. Nggak harus public speaking, tapi juga harus di berbagai media. Public speaking, desain grafis, kayak tadi itu. Gitu teman-teman. Gimana Kak? Udah dapat? Bagaimana Kak Brian? Apakah terjawab dan ada pertanyaan lagi? Boleh silakan. Buat teman-teman juga silakan yang mau bertanya tinggal raise hand aja. Oh ya, makasih Kak. Kebetulan kalau aku ini sih Kak, peminatan PR. Dan itu juga harus belajar desain juga sih. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Jadi kebetulan Kak Regita ini juga membangun personal brandingnya di Instagram ya Kak Regita ya. Kalau boleh tahu tentang apa sih Kak Kak Regita membangun personal branding di sosial medianya? Oke, kalau di aku sendiri karena aku orangnya suka banget ikut organisasi dan di bidang desain grafis, jadi aku lebih ke self development dan self improvement juga. Ada sharing tentang desain grafis juga, tapi sama tips-tips kayak lolos volunteer, rekomendasi kegiatan, tips and trick kayak gitu Kak. Oke, lihat lebih ke ya tips-tips untuk itu ya, untuk self development ya. Ya pas banget sih sama materi hari ini. Dan kebetulan juga buat teman-teman Impactive, bagi kalian yang punya sertifikat dari Impactive, sekarang Impactive udah bisa diupload di LinkedIn juga. Jadi kalau mau menuhin portofolio dari sertifikat Impactive udah bisa banget kok ditaruh di LinkedIn. Kemudian ini juga Kak Regita salah satu ya value dari dia membangun personal branding ya seperti ini. Pada saat ini akhirnya kami bisa mengenal Kak Regita gitu. Kalau misalkan dia nggak membangun personal branding dari awal, nggak mungkin kita tahu bahwa ada Kak Regita gitu di sini. Baik, dari teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, kemungkinan berarti sudah ya Kak, sudah selesai webinarnya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin bisa kita sudahi webinar kali ini. Kita 10 detik kita hitung mundur ya teman-teman, ada yang bertanya atau tidak. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup ya berarti ya. Kalau mau tanya apa-apa, misalkan tanya ya tentang personal branding, bisa langsung di grup Impactive aja, karena Kak Regita udah diundang juga di grup Impactive Community kita. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih banget Kak Regita. Semoga ilmu yang sudah dipaparkan oleh Kak Regita bisa berimpak buat kita semua, bisa menjadikan kita semua lebih percaya diri untuk membangun personal branding, maupun itu di sosial media atau melalui CV atau diri kita pribadi gitu di masyarakat. Oke, sebelum kita tutup webinar kali ini, mari kita berdoa bersama-sama untuk karena telah lancarnya webinar kali ini dan untuk kesuksesan kita masing-masing. Oke, mari kita mulai berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua dan Kak Regita. Semoga kita bisa bertemu kembali di webinar-webinar Impactive selanjutnya. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman semua. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Sampai bertemu.